Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Baik Bu Yanti, Bu Yanti akan masuk kelas untuk melaksanakan sesi pembelajaran mandiri ya. Ya Bu. Nah, Ibu di sini selaku DPR ingin menanyakan kira-kira Bu Yanti telah menyiapkan apa sebelum masuk kelas ya. Nah, silakan mungkin Bu Yanti. Ya, terima kasih Bu Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini saya akan mengajar di kelas 7 dengan topik literasi buku fiksi dan non-fiksi. Tujuannya agar siswa dapat membedakan ciri-ciri ataupun unsur-unsur hubungan, dapat menelaah antara unsur-unsur buku non-fiksi dan fiksi, dan siswa dapat menyajikan tanggap secara lisan, tulisan, ataupun secara tertulis ataupun secara tidak tertulis. Apakah mungkin Ibu sudah menyiapkan langkah antisipatifnya jika nanti siswa Bu Yanti mengalami kesulitan dalam memahami apa yang Bu Yanti sampaikan? Iya Bu, saya menggunakan media yang sebenarnya berupa buku, yaitu buku fiksi maupun buku non-fiksi. Ya, bagus ya untuk topik buku literasi fiksi dan non-fiksi. Bu Yanti menggunakan media yang sebenarnya atau membawa dua buku, yang satunya jenis buku fiksi dan satu buku non-fiksi. Jadi contohnya yang benar. Nah, nanti bagaimana nanti ini Bu Yanti akan menyampaikan, memberikan pembelajaran terkait menggunakan buku itu, gimana? Contoh-contoh langkahnya bagaimana? Ini sudah saya siapkan Bu di daftar kosakata dan struktur kalimat secara tertulis, baik secara tertulis maupun tertulis yang di buku ataupun juga tertulis di papan tulis. Nanti saya buat seperti itu. Oh, maksudnya topik-topik nanti yang akan diajarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, membedakan ciri-ciri buku fiksi, Iya Bu, unsur-unsur buku fiksi, apa bedanya? Nah, bagaimana nanti Bu Yanti membagi waktunya? Nanti saya bagi waktu di situ Bu. Pembukaan itu selama 5 menit, kegiatan inti 20 menit, dan kegiatan secara refleksi itu 5 menit. Oke, ya itu untuk pendahuluan ya, pra mengajar ya. Mungkin Ibu Yanti juga mungkin akan mempersiapkan alat lain. Iya Bu. Selain dari buku itu nggak ada? Tentu saja saya akan Media memastikan, dari buku iya tadi ya. ya. Nanti saya akan memastikan bahwasannya memiliki instruksi dengan lebih bertelaah dengan jelas kepada siswa. Nanti saya buatkan di situ ada berbagai macam, misalnya ada di bagian unsur-unsur intrinsik maupun unsur-unsur ekstrinsik di dalam penyampaian baik dari buku fiksi maupun non fiksinya, seperti itu. Berarti baik, nanti Bu Yanti usahakan untuk dalam pencapaian tujuan pembelajaran benar-benar memperhatikan keterlibatan atau partisipasi aktif siswa ya. Fokusnya kepada siswa nanti ya. Oke, ya mungkin kepada Ibu Tamong mungkin ada ya yang tambahan terkait pra pendahuluan yang perlu disiapkan Bu Yanti? Ya, ada. Baik, terima kasih Bu Yanti. Jadi Ibu Arianti, di sini saya perhatikan dari rencana pembelajaran yang sudah dibuat di sini. Ini saya lihat Bu Yanti sudah bagus ya menyusunnya. Tetapi ada baiknya bahwa ketika kita membuat suatu perencanaan pembelajaran karena di sini tarafnya adalah siswa menengah pertama Bu ya, anak SMP. Jadi kita itu sebagai pendidik itu harus memberikan, atau kita tuh siswa ini membutuhkan yang namanya instruksi yang sangat jelas, detail, dan usahakan lengkap. Yang mana kita harus menggunakan bahasa yang tingkatnya sederhana karena sesuai dengan kemampuan itu pikirnya siswa itu sendiri. Karena mereka masih taraf SMP seperti ini. Jadi silakan nanti
Ibu menggunakan bahasa yang sederhana dan memberikan contoh yang sifatnya langsung atau konkret. Jadi bagaimana untuk Ibu Yanti? Ya, terima kasih ya Bu Nora atas masukannya. Ini mungkin kemarin itu ya waktu saya mengajar itu saya belum menuliskan ya Bu bagaimana langkah-langkah pada saat satu saya menulis di papan tulis yang saya jelaskan pada saat waktu proses belajar mengajar ya. Aha moment katanya ya kan, nah, istilahnya. Oke, Bu Yanti ya gitu ya dari saya ya. Ya Bu, terima kasih Bu masukannya. Izin ya Bu ya sebentar. Oke, baik. Selamat Bu Yanti. Bu Yanti telah menyelesaikan sesi pembelajaran mandiri. Ya. Nah, baik kita refleksi ya Bu Nora ya. Ya. Nah, Bu Yanti, bagaimana perasaannya setelah mengajar tadi? Ya, saya merasa senang Bu ya, karena siswanya terlibat aktif. Terus lagi pembelajarannya itu di kelas tadi happy mungkin ya masih siswa-siswa yang saya ajarkan. Nah, namun saya menyadari Bu, ya mungkin ada beberapa kekurangan dari saya. Saya memang merasa Bu, terutama terkait dalam manajemen waktu. Ya Bu ya, karena kejelasan-kejelasan yang pada saat waktu pembelajaran itu untuk manajemen waktunya itu kejelasannya tidak ada instruksi yang saya berikan ke siswa tersebut. Ya. Sebenarnya itu sudah terbangun ya interaksi yang positif ya antar siswa sudah saling aktif, ada siswa yang setelah Bu Yanti bertanya langsung menjawab gitu ya. Nah, tetapi memang ya terlihat kurang waktu untuk Ibu memberikan review dan refleksi kepada siswa. Nah jika itu terjadi kira-kira apalah langkah atau hal yang Ibu akan perbaiki. Nah, yang kemudian yang sudah dipertahankan yang bagus tadi tentu akan dipertahankan ya. Nah, karena tadi ada hal yang dirasa kurang. Nah, kira-kira apa ya hal yang bisa Ibu Yanti lakukan ini? Ya Bu Nora ya sebagai refleksi kita. Nah, silakan. Ya Bu, terima kasih Bu. Kalau menurut saya untuk hal yang saya pertahankan, yang pertama suasana di kelas itu harus positif. Jadi yang kedua aktivitas itu secara berpasangan atau secara dia duet ataupun dia berkelompok. Ya. Selanjutnya itu menggunakan media visual karena sekarang ini zaman sudah canggih Bu. Kalau saatnya kita tidak menggunakan media di internet ataupun di YouTube dan lain-lain itu Bu ya, rasanya kekurangan kita seperti itu. Dan yang harus saya perbaiki ya tadi Bu, manajemen waktu. Terus kejelasan instruksi pada saat waktu saya mengajar. Ya. Nah, makanya tadi di pra-pendahuluan Ibu sampaikan bahwa Bu Yanti selain dari media buku asli apa yang Bu Yanti rasanya pengen Bu Yanti tambahkan ya. Nah, pada saat proses pembelajaran ternyata terasakan bahwa ternyata selain buku fisik tadi rasanya perlu menambahkan dengan media yang visual. Nah, begitu ya refleksinya ya Bu Nora ya. Nah, baik. Nah, setelah ini Bu Yanti silakan refleksi yang sudah kita lakukan hari ini ditulis ya dalam rencana pembelajaran berikutnya ya. Langkah-langkah selanjutnya Bu Yanti akan menerapkan pokok materi pokok pembelajaran atau topik apa yang akan selanjutnya. Nah, jangan lupa itu dituliskan hasil refleksi hari ini sehingga kita sesuaikan pokok bahasan selanjutnya, media yang tepatnya bagaimana dan kesesuaian waktu tadi karena manajemen waktunya ya. Nah, ya itu saja yang kita tambah lagi dari terima kasih Bu. Guru pamongnya ya guru pamong yang lebih lama Bu Nora mendampingi Bu Yanti ya selama jadi mahasiswa PPG. Baik, terima kasih. Jadi untuk Bu Yanti, saya ingin mengapresiasi kemajuan Ibu, ya. Respon dan fleksibilitas Ibu selama di kelas tuh betul-betul menunjukkan potensi Ibu sebagai seorang pendidik yang profesional. Jadi untuk kedepannya, saya harap ini berkelanjutan tuh coba nanti dibuat rubrik sederhana untuk memantau keterlibatan siswa agar ada eksplorasi integrasi keterampilan. Jadi misalnya setelah berbicara, kemudian
Ibu bisa meminta mereka untuk menulis deskripsi singkat, bisa juga itu ya Bu ya. Misalnya tentang hasil bacaannya, mengenai buku judul dari buku fiksi ataupun non fiksi, jadi uraian inti cerita yang mereka dapat tuh apa, tuh bisa dituangkan dalam tulisan. Iya. Oke Bu ya. Jadi di sini Ibu bisa terus berefleksi ya, dan Ibu harus mengembangkan kreativitas Ibu, karena di sini posisinya Ibu tuh sudah pada jalur yang bagus dan tepat. Terima kasih Bu ya atas bimbingan dan arahannya. Terima kasih Bu Eri, terima kasih Bu Nurul.